Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Okti Amelia dari kelas 3A Kesehatan Masyarakat. Saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai airborne disease. Definisi airborne disease. Airborne disease merupakan penyakit akibat penyebaran partikel patogen atau mikroorganisme parasit yang terbawa oleh udara dalam jarak dan waktu tertentu serta berhasil masuk ke tubuh inang atau manusia dan menginfeksinya. Distribusi dan frekuensi kasus. Time penyebaran partikel patogen atau mikroorganisme parasit yang terbawa oleh udara dalam jarak dan waktu tertentu. Airborne disease dapat menyerang siapapun. Plague airborne disease dapat terjadi dimanapun, khususnya di tempat-tempat yang dipenuhi kerumunan. Contoh kasus airborne disease yaitu COVID. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Virus corona yang ditemukan pertama kali di kota Wuhan, Provinsi Hubei, pada Desember 2019, telah menginfeksi puluhan ribu warga Cina dan sudah menyebar lebih dari 60 negara. Mekanisme penularan COVID. Virus dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan. Cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, ataupun bernafas. Partikel ini dapat berubah droplet yang lebih besar dari saluran pernafasan hingga aerosol yang lebih kecil. Dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada di dekat orang yang sudah terinfeksi COVID-19. COVID dapat tertular jika menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus lebih mudah menyebar di dalam ruangan dan di tempat ramai. Faktor resiko COVID. Semua orang dapat beresiko terpapar COVID-19 yang merupakan salah satu airborne disease baik melalui paparan langsung dari manusia ke manusia maupun melalui perantara benda yang telah terpapar virus tersebut. Namun, terdapat beberapa faktor risiko seseorang menjadi lebih dominan terpapar, di antaranya yaitu berdekatan atau berada dalam satu ruangan dengan seseorang yang terinfeksi. Risiko penularan virus akan menjadi semakin tinggi jika berada di dalam ruangan yang tertutup di mana ventilasi tidak baik. Virus juga menyukai suhu udara yang lebih sejuk dari AC. Tinggal di tempat yang dipenuhi kerumunan banyak orang, seperti panti asuhan atau pengungsian, karena virus juga dapat ditularkan melalui tetesan atau droplets. Faktor risiko COVID menghabiskan banyak waktu di luar. Durasi waktu yang dihabiskan bersama orang lain juga turut berpengaruh pada risiko penularan. Semakin banyak orang, semakin tinggi pula risiko penularan virus yang dapat terjadi. Selain itu, tempat di mana orang-orang banyak berkumpul tersebut cenderung menjadi lebih kotor daripada tempat yang sepi. Memiliki riwayat penyakit bawaan seperti kronis, seperti kanker, diabetes, HIV, atau penyakit autoimun lainnya. Cara pencegahan COVID-19. 1. Selalu menjaga jarak aman dan kontak dari orang lain, minimal 1 meter, meskipun mereka tidak tampak sakit. 2. Memakai masker di ruang publik, terutama di dalam ruangan atau jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. 3. Sebaiknya pilih ruang terbuka dan berventilasi, baik buka jendela dan lubang ventilasi jika berada di dalam ruangan. 4. Mencuci tangan secara rutin dengan menggunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. 5. Mengikuti vaksinasi yang telah tersedia dan mencari tahu panduan setempat terkait vaksinasi. 6.
Saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan lengan atau tisu yang langsung dibuang. 7. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan atau kurang sehat. Cara pengendalian COVID-19. Upaya pengendalian. Dalam upaya pengendalian COVID-19 terdapat 3 perkembangan penting, yaitu dengan efikasi sekitar 65%, maka untuk mencapai kekebalan kelompok, herd immunity diperlukan cakupan vaksinasi yang sangat besar. 2. Mempertahankan protokol kesehatan sampai COVID-19 terkendali. 3. Vaksinasi dilakukan dengan 2 dosis, karena proteksi kekebalan baru akan terbentuk dengan baik beberapa waktu sesudah suntikan kedua. Kebijakan nasional dan internasional. Pada 20 Juli 2020, pemerintah melalui Perpres nomor 82 tahun 2020 membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite tersebut memperluas jangkauan dan tugas yang selama ini diemban oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Di dalam komite tersebut terdapat Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan COVID-19, serta Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Dengan Perpres tersebut, nama gugus tugas COVID-19 diubah menjadi STPJ-19 dengan fungsi dan struktur yang sama. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyarankan Eropa dan Amerika Utara untuk mencontoh negara-negara Asia dalam menangani pandemi virus corona atau COVID-19. WHO menilai sejumlah negara di Asia menerapkan berbagai pembatasan COVID-19, termasuk mengkarantina siapapun yang pernah melakukan kontak dengan individu terinfeksi. Jadi, kebijakan internasional yang diakui dapat diterapkan dalam upaya pengendalian COVID-19 adalah dengan melakukan pembatasan dan karantina. Contoh kasus yang kedua yaitu tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis paru merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Mycobacterium tuberculosis yang telah menginfeksi hampir sepertiga penduduk dunia, dan pada sebagian besar negara di dunia tidak dapat mengendalikan penyakit TBC ini disebabkan banyaknya penderita yang tidak berhasil disembuhkan. Mekanisme penularan tuberkulosis. Sumber penularannya adalah penderita positif pada saat batuk atau bersin. Penderita akan menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk droplet atau percikan dahak. Droplet yang mengandung kuman tersebut dapat bertahan di udara pada suhu kamar selama beberapa jam, sehingga mengakibatkan orang dapat terinfeksi jika droplet tersebut terhirup ke dalam saluran pernafasan. Kuman TBC paru tersebut dapat menyebar dari paru ke bagian tubuh lainnya melalui sistem peredaran darah, sistem saluran lymph, saluran nafas, atau penyebaran langsung ke bagian-bagian tubuh lainnya. Faktor resiko tuberkulosis. Faktor lingkungan memegang peranan penting dalam penularan, terutama lingkungan rumah yang tidak memenuhi syarat. Lingkungan rumah merupakan salah satu faktor yang memberikan pengaruh besar terhadap status kesehatan penghuninya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri, host atau penjamu, baik benda mati, benda hidup, nyata atau abstrak, seperti suasana yang terbentuk akibat interaksi semua elemen termasuk host yang lain. Namun, terdapat beberapa faktor risiko seseorang menjadi lebih dominan terpapar, di antaranya: A. Kepadatan penghuni rumah. Ukuran luas ruangan suatu rumah erat kaitannya dengan kejadian tuberkulosis. Semakin padat penghuni rumah, akan semakin cepat pula udara dalam rumah tersebut mengalami pencemaran, karena jumlah penghuni yang semakin banyak akan berpengaruh terhadap kadar oksigen dalam ruangan tersebut. Begitu juga kadar uap air dan suhu udaranya. Dengan meningkatkan kadar CO2 di udara dalam rumah, maka akan memberi kesempatan tumbuh dan berkembang biak lebih bagi Mycobacterium tuberculosis.
B. Kelembapan udara dalam rumah minimal 40 sampai dengan 70% dan suhu ruangan yang ideal antara 180 sampai dengan 300 Celcius. Bila kondisi suhu ruangan tidak optimal, misalnya terlalu panas, akan berdampak cepat lelahnya saat bekerja dan tidak cocok untuk beristirahat. Sebaliknya, bila kondisi terlalu dingin, akan tidak menyenangkan bagi orang-orang tertentu, dapat menimbulkan alergi. C. Ventilasi. Jendela dan lubang ventilasi selain sebagai tempat keluar masuknya udara, juga sebagai lubang pencahayaan dari luar, menjaga aliran udara di dalam rumah tersebut tetap segar. Tidak cukupnya ventilasi akan menyebabkan peningkatan kelembapan ruangan karena terjadinya proses penguapan cairan dari kulit dan penyerapan. Cara pencegahan tuberkulosis. A. Pencegahan primer, memperbaiki standar hidup, mengonsumsi makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna, istirahat yang cukup dan teratur, rutin dalam melakukan olahraga pada tempat-tempat dengan udara yang segar, peningkatan kekebalan tubuh dengan vaksinasi BCG. B. Pencegahan sekunder. Uji tuberkulin secara mantoks mengatur ventilasi dengan baik agar pertukaran udara tetap terjaga, mengurangi kepadatan penghuni rumah, melakukan foto rongsen untuk orang dengan hasil tes tuberkulin positif, melakukan pemeriksaan dahak pada orang dengan gejala klinis TB paru. C. Pencegahan tersier. Pencegahan dengan mengobati penderita yang sakit dengan obat anti-tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis bertujuan untuk menyembuhkan pasien, mencegah kematian, mencegah kekambuhan, memutuskan rantai penularan, dan mencegah terjadinya resistensi kuman terhadap DOTS. Cara pengendalian tuberkulosis. 1. Diagnosis TBC sedini mungkin, termasuk uji kepekaan OAT bagi semua dan penapisan TBC secara sistematis bagi kontak dan kelompok populasi berisiko tinggi. 2. Pengobatan untuk pasien TBC termasuk untuk penderita resistan obat dengan disertai dukungan yang berpusat pada kebutuhan pasien. 3. Kegiatan kolaborasi TB atau HIV dan tata laksana komorbid TBC yang lain. 4. Upaya pemberian pengobatan pencegahan pada kelompok rentan dan berisiko tinggi serta memberi vaksinasi untuk mencegah TBC. Kebijakan nasional dan internasional. Inisiasi pengendalian TB di Indonesia dapat ditelusuri sejak masa prakemerdekaan. Pada saat ini, pelaksanaan upaya pengendalian TB di Indonesia secara administratif berada di bawah 2 Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan, yaitu Bina Upaya Kesehatan. Pembinaan puskesmas berada di bawah Ditjen Bina Upaya Kesehatan dan merupakan tulang punggung layanan TB dengan arahan dari Subdit Tuberkulosis, sedangkan pembinaan rumah sakit berada di bawah Ditjen Bina Upaya Kesehatan. Di tingkat internasional atau WHO mencetuskan sebuah strategi baru yang menyertai SDGs NTB strategi. WHO dengan NTB strategi menargetkan mampu menurunkan insidensi TBC dan rasio kematian sebesar 90 sampai dengan 95%. Pada tahun 2035, 5 tahun lebih lama dari berakhirnya era SDGs, strategi WHO ini dilakukan beriringan dengan SDGs, khususnya dalam memberantas TBC. Dengan adanya berbagai intervensi yang dilakukan, diharapkan target penurunan insidensi maupun rasio kematian akibat TBC hingga 100% dapat tercapai. Sekian dari presentasi saya mengenai airborne disease. Saya meminta maaf jika banyak kesalahan atau ada kata yang kurang jelas. Saya akhiri, bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.